Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yusna Mardianti dengan NIM 20050974013 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan komputer, yaitu saya akan menggunakan studi kasus jaringan di perusahaan tagihan online atau Ronan's Wallet. Langsung saja kita menuju ke deskripsi singkat tentang apa sih sebenarnya perusahaan tagihan online Ronan's Wallet itu. Jadi pada sebuah perusahaan tagihan online atau Ronan's Wallet itu memiliki beberapa ruangan. Nah, ruangannya tuh seperti bagian administrasi, customer service, bagian pembayaran, bagian penagihan, ruang rapat, dan kantin. Nah, yang nantinya itu akan dihubungkan untuk membuat sebuah jaringan komputer, baik lokal maupun internet, agar nantinya dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan baik. Nah, dalam hal ini dibutuhkan setidaknya para pegawai dapat terhubung satu sama lain untuk mengirimkan sebuah pesan dari satu device ke device yang lainnya. Perusahaan di sini itu juga menginginkan setidaknya setiap perangkat yang dipakai oleh user dapat menggunakan sebuah web browser dan beberapa akses point. Lalu untuk skenario percobaannya, di sini saya sudah membuatnya seperti ini, atau bisa dilihat pada Cisco Packet Tracer. Seperti ini tampilannya. Saya akan ke sini dahulu. Jadi, dalam pembuatan skema jaringan itu pastinya nanti membutuhkan sebuah device ya, beberapa device. Nah, berikut ini saya sudah mengkelompokkan beberapa device dan IP network yang akan digunakan nantinya. Jadi, di sini saya menggunakan 6 jenis device. Yang pertama ada router, itu berjumlah 4 buah. Lalu ada switch berjumlah 6 buah. Ada PC berjumlah 8 buah. Lalu ada laptop berjumlah 2 buah. Handphone berjumlah 2 buah. Dan server 5 buah. Untuk IP address-nya atau IP network-nya, saya sudah membuatnya pada tabel berikut ini. Jadi nanti ada router, ada FTP server, ada DNS server, ada web server, ada mail server, lalu bagian ruang keuangan ada PC 1, 2, 3, dan 4, ada router juga. Pada bagian ruang pelayanan ada router, ada PC 5, 6, 7, dan 8. Untuk ruang rapat dan kantin memiliki router, lalu ada DHCP server, lalu ada laptop 1, 2, dan PON 1, 2. Oke, berikutnya yaitu langkah percobaan dan pengujian. Jadi kita langsung saja untuk menuju ke software Cisco Packet Tracer untuk melakukan percobaan dan pengujian. Oke, untuk langkah yang pertama, sebelum kita melakukan simulasi, maka kita akan buat sebuah skema jaringan terlebih dahulu. Nah, skema jaringannya sudah saya buat seperti ini. Nah, sekarang untuk langkah yang kedua yaitu tambahkan IP pada setiap klien server. Nah, IP dapat diakses pada tabel di atas tadi. Oke, saya akan memulainya dari ruang keuangan. Oke, dari router ruang keuangan. Nah, di sini ada sebuah router ruang keuangan. Sebuah router ruang keuangan memiliki kabel fast Ethernet 0/0 yang nantinya akan terhubung ke bagian switch, bagian pembayaran. Nah, untuk yang 1/0 nantinya akan ke bagian penagihan. Nah, di sini. Nanti ini untuk bagian pembayaran atau 0/1, dan di sini ada 1/0 atau bagian penagihan. Lalu untuk setting IP-nya, saya akan menunjukkan seperti ini. Jadi nanti disetting dengan IP address seperti ini.
untuk fast Ethernet yang terhubung ke bagian switch pembayaran, lalu yang 1/0 yang akan terhubung ke switch bagian penagihan. Nah, untuk serial 2/0-nya, saya akan hubungkan ke ruang pelayanan dan memiliki IP sebagai berikut. Lalu untuk serial 3/0, saya akan hubungkan ke router 2 dan nantinya memiliki IP sebagai berikut ini. Oke, setelah memasukkan IP, langkah selanjutnya kita atur IP pada setiap PC. Jadi karena pada ruang keuangan itu memiliki 2 switch, maka kita akan mengatur PC yang pertama, yaitu ada PC 1. Nah, PC 1 ini memiliki IP address sebagai berikut ini, dengan subnet masknya yaitu /26 atau sebagai berikut ini. Untuk default gateway-nya, saya menggunakan fast Ethernet yang 0/0 untuk bagian pembayaran, yaitu 192.168.13.62, dan ini untuk nanti DNS server. Lalu kita setting untuk yang PC 2 seperti ini. Lalu untuk default gateway-nya sama seperti PC 1 karena mereka memiliki satu switch. Oke, langsung ke PC 3. Karena PC 3 itu switch-nya berbeda dari PC 1 dan 2, maka nanti saya akan menggunakan default gateway-nya yaitu 192.168.13.126. Untuk IP address seperti ini dan subnet masknya seperti ini. Oke, untuk yang PC keempat, yaitu seperti ini. Kita lanjut ke bagian ruang pelayanan, yaitu atau nanti bagian admin dan keuangan. Di sini saya sudah atur fast Ethernet 00 itu nanti akan terhubung ke bagian admin. Jadi IP-nya seperti ini. Lalu untuk fast Ethernet 1/0 akan terhubung ke bagian CS dengan IP seperti ini. Untuk serial 2/0, saya nanti akan hubungkan ke bagian ke bagian ruang keuangan. Untuk yang 3/0 akan dihubungkan pada bagian router yang ketiga. Oke, sudah untuk router ruang pelayanan, saatnya untuk PC 5 pada bagian switch, bagian customer service. Di sini saya menempatkan IP sebagai berikut untuk PC 5. Dengan default gateway 192.168.13.254. Lalu untuk PC 6, saya akan mengatur IP address seperti ini. Default gateway sama seperti PC 5 karena mereka terbagi di dalam suite yang sama, yaitu suite bagian customer service. Untuk PC 7, saya akan menggunakan default gateway, yaitu 192.168.13.129. Nah, ini nanti dari fast Ethernet 0/0. Oke, untuk IP address-nya seperti ini untuk PC 7. Lalu untuk yang PC 8, saya akan mengkonfigurasi IP-nya seperti ini. Untuk subnet masknya seperti ini, untuk default gateway sama seperti PC 7. Oke, lalu kita ke router 3. Router 3 ini nanti
Router 3 ini nanti berhubungan dengan DHCP server, lalu ruang rapat, yaitu dengan akses point atau AP, lalu ada kantin. Nah, di sini terdapat juga laptop 1, laptop 2, lalu ada smartphone 1, ada pon 1 dan pon 2. Baik, sebelumnya untuk atur IP-nya, nah di sini router 3 itu memiliki kabel fast Ethernet 00, 0/0 yang terhubung dengan switch 5. Jadi nanti 0/0 akan terhubung ke switch 5 yang di sini. Lalu untuk serial kabel 2/0 akan terhubung ke ruang pelayanan. Jadi kabel yang ini akan terhubung ke ruang pelayanan. Lalu untuk yang 3/0 akan terhubung ke router 2. Konfigurasi IP-nya itu dapat dilihat seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address untuk fast Ethernet 0/0, itu 192.167.13.200/24. Untuk serialnya, itu menggunakan 46.46.13.2/24. Lalu serial 3/0-nya 48.48.13.1/24 juga. Oke, selanjutnya setelah menyeting router, maka kita akan menyeting IP dari DHCP server. Oke, untuk DHCP server, DHCP itu server yang digunakan untuk memberikan IP secara otomatis pada laptop dan handphone yang digunakan tadi. Jadi laptop maupun handphone itu nanti yang akan meminta IP. Nah, itu yang akan meminta IP itu biasanya dinamakan dengan DHCP client. Nah, DHCP server itu terhubung ke switch 5. DHCP server itu terhubung ke switch 5 dengan kabel Ethernet yaitu VA0 dan VA3/1. Nah, berikut ini merupakan IP konfigurasi dari DHCP server. Untuk default gateway-nya saya gunakan 192.167.13.200. Untuk IP-nya 192.167.13.1/24. Oke, setelah mengkonfigurasi dari DHCP server, saatnya kita cek pada laptop dan smartphone apakah sudah tersambung dengan DHCP. Caranya itu klik laptop, lalu desktop seperti biasa, lalu klik IP konfigurasi. Nah, di sini sudah tercentang juga DHCP, lalu sudah ada IP-nya, ada subnet mask, ada default gateway-nya juga. Berarti di sini untuk laptop 1 sudah tersambung. Lalu untuk laptop 2 sudah tersambung juga. Untuk pon 1, oke, sudah tersambung. Dan untuk pon 2 juga, apakah sudah tersambung? Oke, sudah tersambung. Baik, selanjutnya setelah setelah mengecek apakah laptop dan smartphone sudah tersambung, maka kita akan men-setting IP konfigurasi dari router 2. Jadi router 2 itu di sini. Di router 2 itu memiliki fast Ethernet 0/0 yang nantinya akan tersambung ke switch 6. Jadi switch 6 itu di sini. Oke. Di sini switch 6. Nah, itu nanti memiliki IP address seperti berikut ini, yaitu 13.13.13.4/24. Lalu untuk serial 2/0-nya nanti akan tersambung ke bagian router 3, dan untuk 3/0-nya akan terhubung ke router ruang keuangan. Jadi untuk 2/0 akan terhubung ke router 3, dan serial 3/0 akan terhubung ke ruang keuangan. Oke, setelahnya, oh ya, untuk IP address-nya seperti berikut ini.
Seperti ini. Untuk yang 3/0 adalah seperti ini. Oke, untuk untuk router sudah cukup. Lalu kita akan ke bagian setting IP pada DNS server terlebih dahulu. Jadi karena sudah saya setting, makanya tadi sudah muncul untuk DNS servernya pada device yang lain. Seperti tadi ada PC sudah tersambung, ada laptop juga sudah tersambung, dengan phone juga sudah tersambung. Nah, di sini saya akan memperlihatkan IP address dari DNS server, yaitu sebagai berikut ini. Dengan 13.13.13.1/24. Lalu default gateway-nya seperti berikut ini. Oke, selanjutnya setelah setting IP DNS, itu DNS itu gunanya untuk apa? Digunakan untuk membuat domain nama situs web. Jadi DNS server itu nanti terhubung dengan switch 6 dengan menggunakan kabel VA0 dan VA1/1. Jadi tersambungnya di sini, ini kabel penyambungnya dari DNS ke switch 6. Oke, setelah DNS server, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menyeting DNS server. Setelah DNS, kita akan menyeting web server. Jadi web server itu atau biasa dipanggil HTTP server, yaitu digunakan untuk mengirimkan hypertext kepada pengguna yang nantinya akan menjadi suatu bentuk tampilan jika kita memanggil menggunakan domain yang sudah dibuat. Jadi web server itu memiliki sambungan kabel dengan VA0 dan 2/1. Yaitu nanti kabelnya yaitu web server nanti akan terhubung ke switch 6. Untuk IP konfigurasinya adalah sebagai berikut ini. Nanti yaitu ada 13.13.13.2/24. Default gateway-nya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, setelah kita menyeting IP pada web server, maka langkah selanjutnya men-service. Kita akan menyeting pada service lalu klik HTTP. Nah, di sini ada index.html atau biasa juga disebut dengan hypertext. Nah, hypertext ini nanti akan diedit. Nah, di sini muncul sebuah codingan dari HTML tadi. Nah, bisa dirubah seperti ini. Ini sudah saya rubah. Oke. Nanti setelah dirubah bisa klik save. Lalu selesai. Dan setelah men-setting web server, karena sudah men-setting ini ya, sudah men-setting HTTP tadi, berarti saatnya menyeting mail server. Untuk mail server sendiri menggunakan kabel Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 3/1, ya, itu nanti terhubung ke switch 6. Untuk IP-nya sendiri sebagai berikut ini, dengan per 24 seperti biasa. Lalu DNS servernya jangan lupa dimasukkan. Oke, setelah menyeting IP, langkah selanjutnya yaitu kita akan menyeting FTP server. Oke. Setelah main, lalu setting FTP server. FTP server sendiri nanti akan disetting, akan dihubungkan dari kabel FA0 dan FA6/1. Lalu nanti akan terhubung ke dalam switch 6. Nah, seperti ini untuk IP address-nya 13.13.13.5/24. Oke, untuk selanjutnya setelah semua device terkonfigurasi, saatnya melakukan percobaan jaringan. Di sini coba dahulu melakukan ping dari PC ke laptop. PC ke laptop dan handphone. Nah, apabila successful, maka jaringan sudah terhubung dengan baik. Di sini saya sudah mencoba, jadi saya akan mencobanya di
Cisco Packet Tracer. Jadi saya akan membuat ping dari PC 1 nanti ke laptop 1. Apakah successful? Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Lalu untuk PC 3, saya coba dengan laptop 2. Oke, saya coba lagi. Nah, di sini sudah successful juga. Lalu PC 5, saya coba dengan smartphone 1. Apakah successful? Juga sudah. Lalu untuk PC 7, saya coba dengan phone 2. Kita coba lagi. Oke, sudah successful semua, maka jaringan sudah terhubung dengan baik. Lalu selanjutnya, kita setelah mencoba dari PC ke laptop dan smartphone, selanjutnya lakukan ping dari PC ke semua server yang ada. Jika muncul successful, maka sudah terhubung dengan baik juga. Jadi saya akan mencoba PC 2 dengan ini. Apakah terhubung? Oke, successful. Lalu untuk PC 3, tidak apa-apa. Apakah terhubung? Oke, successful juga. Lalu untuk PC, saya coba dari PC 6 ke web server. Apakah successful? Juga successful. Lalu untuk PC, ya saya akan coba ke mail server. Apakah successful? Successful juga. Untuk DHCP, saya akan coba dengan PC 1. Apakah sudah successful? Oke, semua sudah successful, berarti jaringan sudah terpasang dengan baik. Maka selanjutnya, kita akan mulai menstimulasikan cara kerja web server, DNS, dan sebagainya. Untuk yang pertama, coba dengan menggunakan web server. Misal kita menggunakan PC 1 untuk memanggil laman web. Jadi nanti menu desktop, pilih web browser, lalu panggil dengan menggunakan IP dari web browser itu. Kita akan menggunakan PC 1, lalu klik web browser. Lalu panggil, ini adalah IP dari web browser itu sendiri. Kita coba go. Oke, karena ini ada titik, jadi kita coba lagi. Nah, di sini sudah muncul tadi, sudah yang kita bikin tadi sudah muncul seperti ini. Maka sudah benar. Kita coba lagi untuk yang kedua. Kita mencoba dengan web server. Setelah web server, kita akan mencoba dengan DNS server. Yaitu pada laptop 1, kita akan menuju ke command prompt untuk menjalankan perintah, lalu menggunakan record DNS yang dibuat tadi. Misal ketikkan nslookuproman.com. Nah, kita ke laptop 1. Ke command prompt, lalu ketikkan seperti ini. nslookuproman.com. Nah, di sini sudah terlihat server address, ada name ronans.com dan address-nya. Lalu setelah kita buat seperti tadi, selanjutnya buka aplikasi web browser dan jalankan sebuah URL yaitu www.ronans.com. Jadi kita akan jalankan di web browser dari laptop seperti berikut ini. Nah, di sini sudah terlihat, berarti sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan simulasi untuk mail server. Jadi saya di sini menggunakan PC 5 untuk mensimulasikan mail server. Jadi ketikkan nslookup mail server mail.ronans.com. Jadi kita langsung saja ke command prompt. Nah, di sini saya ketikkan nslookup mail.ronans.com. Oke, sudah muncul ya, berarti sudah terkoneksi. Lalu buat
ke mail klien untuk mengirim pesan dari PC1 ke laptop dari PC5 ke laptop 1. Jadi nanti akan terkonfigurasi seperti apa. Nah, di sini email. Jadi saya sudah kita coba konfigurasi email. Oke. Mungkin saya coba dari PC1 saja. nslookup-mail-ronans.com. Oke, sudah terhubung. Lalu kita buat dari PC1 untuk ke laptop 1. Buat email, konfigurasi. Nah, konfigurasinya seperti ini. Untuk email address sudah dibuat tadi seperti itu. Untuk mail server juga sudah. Nah, lalu setelahnya kita akan coba compose. Jadi untuk user 2, saya akan ketikkan user2@mail.ronans.com. Halo, ini adalah PC1. Apakah ini benar ruang rapat laptop 1? Kita akan mencoba send seperti ini. Nah, di sini sudah send sukses. Oke, sudah sukses. Maka saatnya kita lihat ke laptop 1. Oke, untuk konfigurasinya kita akan mengkonfigurasi dulu dari laptop 1 apakah sudah terkonfigurasi emailnya. Jika sudah, berarti oke. User 2 sudah dibuat, jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita cek. Karena tadi sudah dikirimkan melalui email, maka kita cek lewat receive. Apakah ada? Nah, di sini, halo ini adalah PC1. Jadi, email yang sudah kita kirimkan tadi lewat PC1 sudah diterima oleh laptop 1. Maka, apakah ini benar ruang rapat laptop 1? Maka jika kita akan membalasnya, kita klik reply. Halo, ini adalah laptop 1. Benar, ini adalah laptop 1. Oke, kita send. Lalu, apakah sudah terkirim? Bisa dilihat. Oke, send sukses. Maka lanjut ke PC1. Apakah ada receive? Ada balasan. Nah, di sini sudah ada, halo ini laptop 1. Benar, ini adalah laptop 1. Oke, cukup sekian simulasi langkah percobaan dan pengujian dari studi kasus, yaitu jaringan di perusahaan tagihan online atau Ronans Wallet. Semoga apa yang saya kerjakan dapat menambah wawasan. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.